Rohingya adalah kelompok etnis minoritas Muslim yang telah tinggal selama berabad-abad di Myanmar, yang mayoritas penduduknya beragama Buddha, menurut Badan Pengungsi PBB. Loh, mereka sudah tinggal di Myanmar, tapi mengapa masih mengungsi ke Indonesia ya? Semuanya bermula ketika pemerintah Myanmar Pada mulanya, pemerintah Myanmar menerbitkan Undang-Undang Kewarganegaraan tahun 1982. Pemerintah tidak lagi mengakui Muslim Rohingya sebagai bagian dari 8 ras dan 130 kelompok etnis minoritas ras nasional Myanmar. Akibatnya, Muslim Rohingya tidak pernah diakui dan tidak memiliki kewenangan. Meskipun demikian, etnis Rohingya tetap tinggal di Myanmar, tepatnya di bagian Rakhine. Selama berpuluh-puluh tahun, mereka mengalami kekerasan, diskriminasi, dan persekusi di Myanmar. Puncaknya pada tahun 2017, gelombang kekerasan sangat besar terjadi di Rakhine. Seluruh desa dibakar, ribuan keluarga dibunuh atau terpisah, dan pelanggaran HAM membanjiri laporan lembaga kemanusiaan. 742.000 lebih orang Rohingya terpaksa melintas perbatasan negara mencari perlindungan di Bangladesh. Laporan yang dirilis Badan Pengungsi PBB pada Oktober 2023 lalu mencatat Bangladesh menampung sebanyak 967.842 orang, Malaysia 157.731 orang, Thailand 91.339 orang, India 78.731 orang, dan Indonesia 882 orang. Meski Indonesia tercatat sebagai yang sedikit, tapi dalam satu pekan, jumlah pengungsi Rohingya naik lebih dari 100%. Lebih dari 1.000 orang pengungsi merapat ke Aceh. Alasan jumlah pengungsi Rohingya semakin banyak datang ke Indonesia. Yang pertama, adanya konflik di Myanmar yang semakin intensif dan menyebar ke banyak daerah. Yang kedua, keamanan di kem-kem pengungsian di Cox's Bazar, Bangladesh memburuk, terjadi penculikan, pemerasan, pembunuhan, penembakan, serta serangan dan penyerangan. Lalu, apabila dikaitkan dengan politik, ada beberapa perang yang pernah dilakukan Indonesia terhadap pengungsi Rohingya. Antara lain, yang pertama, Indonesia melakukan pendekatan secara personal terhadap pemerintahan Myanmar dengan pola diplomasi government to government. Yang kedua, bersama UNHCR atau United Nations High Commissioner for Refugees dan IOM atau International Organization for Migration menyediakan obat, penampungan, dan pangan bagi 1.345 warga Rohingya serta membangun sarana pendidikan bagi remaja dan anak-anak senilai $1 juta USA di Rakhine pada tahun 2015. Yang ketiga, di sela-sela KTT atau Konferensi Tingkat Tinggi pada April 2017 di Manila, Presiden Indonesia melakukan penyampaiannya dalam komitmen Indonesia membantu Myanmar dalam program kerjasama inklusif yang kemudian dilanjutkan dengan rehabilitasi bersama AKIM atau Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar dan program HASCO atau Humanitarian Assistance for Sustainable Community. Lalu, bagaimana tanggapan kita dalam kasus ini? Pada kasus Rohingya ini berkaitan dengan nilai kemanusiaan. Diketahui bahwa pengungsi Rohingya di Indonesia mendapat perhatian publik sebab para pengungsi Rohingya mendapat dana sebesar 1,2 juta. Tapi apa yang terjadi? Bahkan para pengungsi tidak bersyukur atas apa yang diberikan, malah berdampak pada warga lokal yang dirugikan. Tidak hanya itu, selain mendapatkan bantuan dana, malah meminta kesejahteraan hidupnya. Padahal jika dilihat dari konvensi terkait status pengungsi yang juga dikenal sebagai Konvensi Pengungsi 1951, Indonesia bukan negara yang menandatangani konvensi PBB tentang pengungsi. Dengan begitu, Indonesia tidak mempunyai tanggung jawab untuk menampung pengungsi. Hal inilah yang menjadi PR untuk kita, agar Indonesia tidak hanya mempertebal solidaritas kemanusiaan, namun juga mampu membuat negara yang makmur dan tentram.